Hai temanku semua, di video ini kita akan membahas tentang film Soul. Film animasi Soul diproduksi oleh Disney dan Pixar Animation dan tayang secara eksklusif di Disney Plus Hotstar pada tanggal 25 Desember 2020. Hal pertama yang perlu kita bahas dalam film Soul ini adalah fakta-fakta yang menarik yang perlu diketahui. Yang pertama, dibuat oleh sutradara sukses dan terkenal. Pete Docter adalah seorang sutradara yang sukses menggarap beberapa film populer selain film Soul, seperti Inside Out dan Monster Inc. Selain itu, Pete Docter juga telah berhasil meraih penghargaan di Academy Award. Dalam film ini, Pete Docter selain berperan sebagai sutradara, dia juga berperan sebagai penulis naskah. Ide yang muncul ternyata tercetus sejak putranya lahir 23 tahun yang lalu. Saat itu, Pete Docter berpikir tentang asal sifat dan kepribadian bawaan manusia serta bagaimana prosesnya hingga ada di dalam diri manusia. Selain itu, ada pula tercetus ide ketika Pete Docter sedang bersepeda dan berhenti untuk memetik buah raspberry kecil yang telah terjemur oleh matahari, kemudian memakannya, memberikan sesuatu pelajaran bagi Pete Docter bahwa setiap momen dan terkadang ada hal-hal kecil yang kita tidak sadari, dan itulah sebenarnya yang berpengaruh. Hal-hal ini memberikan inspirasi bagi Pete Docter untuk menulis cerita dalam diproduksi dalam film Soul. Yang kedua, keterlibatan animator asal Indonesia. Film Soul melibatkan talenta para kreator dan seniman dari seluruh dunia, dan salah satunya adalah animator dari Indonesia, yaitu Pauly Alam. Pauly Alam adalah seorang yang tidak hanya memiliki bakat sebagai animator, tapi juga berbakat dalam bidang kreator dan seniman asal Indonesia. Sejak tahun 2017, ia bergabung sebagai animator di Pixar Animation dan terlibat dalam penggarapan film lainnya seperti Coco, Toy Story, dan Onward. Yang ketiga, menggandeng seniman ternama. Film Soul menggambarkan dua dunia berbeda antara kehidupan kota besar New York dan alam kosmik. Karena itu, film Soul menggandeng seniman Inggris, yaitu kartunis satir bernama Ronald Searle, dan juga animasi klasik Disney tahun 1961 yaitu 101 Dalmatians. Menurut Jude Brownhill, Searle dan 101 Dalmatians mengaruhi tampilan dan nuansa Soul hampir di semua bagian, mulai dari bentuk bangunan, furnitur, dan properti yang tidak sempurna hingga jumlah lipatan pada pakaian karakter. Yang keempat, dibintangi oleh aktor ternama. Dalam film Soul menampilkan dua karakter besar di Hollywood sebagai pengisi suara tokoh utama, yaitu Jamie Foxx dan Tina Fey. Jamie Foxx adalah seorang aktor ternama yang pernah mendapatkan penghargaan aktor terbaik dalam ajang Golden Globe Award dalam film Ray. Sedangkan Tina Fey adalah seorang aktris dan komedian terkenal karena perannya dalam sketsa komedi NBC Saturday Night Live pada tahun 1997 sampai 2006. Yang kelima, melibatkan musisi ternama. Musik di setiap film memiliki peran penting, karena itu film Soul yang melibatkan musisi global ternama, yaitu Jon Batiste, yang mampu membentuk dan serta mendefinisikan setiap dunia dengan menghadirkan komposisi dan aransemen musik jazz asli dalam film Soul. Para animator mempelajari cuplikan referensi Jon Batiste di piano untuk menangkap detail bagaimana dia bermain piano saat jari-jarinya bergerak hingga napas yang diambilnya. Selain Jon Batiste, film Soul juga melibatkan pemenang Oscar, yaitu Trent Reznor dan Atticus Ross. The Social Network dari Nine Inch Nails menciptakan musik orisinal yang melayang antara dunia nyata dan dunia Soul. From life and this. That's me. Yang keenam, menampilkan karakter kulit hitam yang pertama kali. Karakter utama dalam film Soul yang bernama Jude Garner adalah digambarkan sebagai pria keturunan kulit hitam yang berjuang meraih mimpinya menjadi seorang musisi jazz. Karakter ini merupakan karakter kulit hitam pertama dalam sejarah karya animasi Pixar. Demikian juga dengan pengisi suara karakter Joe Carter yang diisi oleh aktor kulit hitam, yaitu Jamie Foxx. Yang ketujuh, menciptakan The Counselor menggunakan teknologi baru. Visualisasi unik dari para konselor mengharuskan pembuat film untuk menggambarkan dari berbagai sumber seperti patung Swedia, alam, dan lampu acara hingga diperoleh bentuk yang dirasa dikenal.
Penguas karakter yaitu Michael Comet dan timnya mengembangkan teknologi baru yang menciptakan jenis kurva baru dan memungkinkan animator menghidupkan dan mematikan setiap titik kontrol individu seperti animasi 2 dimensi yang dilakukan dalam 3 dimensi. Berdasarkan lokasi nyata, toko penjahit milik keluarga Joe Carter dalam film Soul dibuat berdasarkan tempat nyata di Berkeley, California. Tempat itu adalah toko Advanced European Tailoring milik Zoltan Hasnal dan istrinya Uje Dotsure. Menurut IMDb, para animator menghabiskan waktu berjam-jam di sana untuk menggambarkan semuanya, dari penampilan toko hingga pergerakan pegawai. Dan inilah daftar karakter film Soul beserta pengisi suaranya. Sekarang kita masuk dalam pembahasan berikutnya, yaitu dalam jalan cerita film Soul. Film Soul dimulai dengan penampilan Joe Carter saat dia mengajar sebagai guru musik sekolah menengah pertama yang tiba-tiba mendapatkan penawaran menjadi guru tetap di sekolah itu dan oleh kepala sekolah. Hal ini menimbulkan kegalauan di hati Joe karena sebenarnya pekerjaan yang paling dia inginkan adalah menjadi pianis jazz terkenal. Tak lama setelah itu, tak disangka Joe juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemain piano di sebuah grup jazz terbaik di kota New York. Kesempatan ini membuat Joe merasa sangat bahagia dan penuh semangat. Sayangnya, Joe jatuh dalam lubang jalan dan membawa ia masuk ke dalam The Great Beyond, yaitu tempat jiwa-jiwa orang meninggal. Dari sinilah dimulainya perjalanan jiwa Joe yang berusaha untuk kembali pada tubuhnya yang sedang koma di rumah sakit karena ia tidak ingin kehilangan kesempatan menjadi seorang pianis jazz. Dari The Great Beyond, Joe terus berlari mencari jalan pulang dan sampailah ia di The Great Before, yaitu tempat jiwa-jiwa yang akan lahir ke dunia. Di sana ia melihat sebelum jiwa dilahirkan sebagai manusia, mereka dibekali dengan minat dan sifat kepribadian dasar manusia. Di saat itu pula Joe ditunjukkan gerbang menuju dunia. Dengan penuh semangat, dia mencoba kembali ke dunia tapi selalu gagal. Sampai akhirnya dia dijadikan mentor dan dipertemukan oleh seorang karakter bernama 22. 22 memiliki kepribadian unik dan dia belum juga menemukan alasan tujuan hidup sebagai syarat dia bisa mendapatkan tes dunia dan siap dilahirkan ke dunia. Dengan keadaan itu, Joe mengajukan kerjasama dengan 22. Joe akan membantu mencarikan alasan bagi 22 dan 22 memberikan pas dunia yang didapatkan kepada Joe. Setelah mencoba beberapa hal dan tetap tidak berhasil menemukan alasan yang cocok bagi 22, ditambah lagi Joe akan segera dikembalikan di The Great Beyond, maka 22 berniat membantu Joe kembali ke tubuhnya dengan cara mengenalkan Joe kepada Moonwind agar Moonwind dapat membantu mengikat Joe pada tubuhnya. Namun, karena Joe terburu-buru, maka secara tidak sengaja Joe menyeret 22 dan akhirnya Joe masuk ke dalam tubuh kucing dan 22 masuk ke dalam tubuh manusia Joe. Selanjutnya, mereka segera mencari Moonwind dalam bentuk manusia untuk membantu mereka mengembalikan ke tempat yang seharusnya. Sementara itu, 22 yang berada di dalam tubuh Joe yang awalnya merasa takut, lama-kelamaan ia merasa bahagia dan menikmati hidup sebagai manusia dengan ditemani oleh Joe. Setelah mereka bertemu dengan Moonwind dan tepat di saat Moonwind hendak mengembalikan semuanya, tiba-tiba 22 menolak dan melarikan diri karena 22 merasa nyaman di tubuh Joe dan ingin lebih lama lagi di tubuh Joe untuk mencari alasan tepat baginya untuk hidup di dunia. Di sisi lain, ternyata petugas dari The Great Beyond menyadari kepergian Joe, maka ia segera mencari Joe dan menyadari bahwa Joe telah kembali ke dunia. Dengan cekatan dan sembunyi-sembunyi, petugas itu datang ke dunia untuk membawa kembali Joe ke alam The Great Beyond. Dan pada saat 22 melarikan diri, inilah petugas The Great Beyond memberikan jebakan dan berhasil membawa Joe dan 22 ke The Great Before. Sampainya mereka di The Great Before, Joe dan 22 bertengkar dan tanpa disadari ternyata 22 berhasil mendapatkan tes dunia. Setelah mereka di gerbang dunia dan Joe dengan penuh kekesalan mengantarkan 22, dan beberapa saat kemudian 22 melemparkan pas dunia ke arah Joe. Tanpa berpikir panjang, Joe segera kembali ke tubuhnya dengan pas dunia milik 22. Di sisi lain, 22 merasa sangat sedih dan merasa dirinya tidak berguna. Joe memanfaatkan kesempatan sebagai manusia menjadi pianis jazz idamannya di grup jazz terbaik di New York.
Dengan kebahagiaan Joe ini, anehnya Joe tidak merasa bahagia. Justru dia merasa kehilangan sesuatu dan Joe kembali teringat pada 22 dan dia juga mengingat sekilas kehidupannya di masa lalu. Setelah menyadari sesuatu, Joe kembali ke The Great Beyond untuk mencari 22. Sesampainya Joe, ia dibantu oleh Moonwind untuk menemukan 22 yang telah menjadi jiwa yang hilang. Ketika Joe berhasil menemukan 22, Joe berusaha untuk meyakinkan 22 bahwa dia telah siap menuju dunia karena hidup bukanlah hanya akan mengenai tujuan, tapi cara kita memberi makna pada hidup. Di saat itu, 22 merasa semangatnya kembali dan akhirnya ia mau pergi ke dunia ditemani oleh Joe, walaupun Joe tahu bahwa ia pasti kembali ke The Great Beyond dan Joe siap menerima hal itu. Tapi saat Joe siap terbang di The Great Beyond, tiba-tiba Joe didatangi Jerry, sang konsultan di The Great Before, dan memberi kesempatan satu kali lagi pada Joe untuk kembali menjadi manusia karena ketulusan dan keberhasilan Joe mengantarkan bayi itu menuju dunia. Demikianlah teman-teman, cerita Soul ini memberikan makna bahwa ketika kita bersyukur akan kehidupan kita, tanpa disadari kita selalu merasa bahagia, bahkan begitu menikmati sekalipun tentang hal-hal yang tampak sederhana yang ada di sekitar kita. Tetapi perlu kita ingat bahwa diperlukan juga usaha kerja keras dalam mencapai apa yang kita impikan sehingga hidup menjadi lebih bermakna. Terima kasih temanku semua dan sampai jumpa di video berikutnya.